saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 2, pokok bahasan ke-8 tentang koreksi visus monokuler 1. Silahkan disimak, dipelajari, dan jika ada pertanyaan dapat dituliskan pada kolom komentar atau pertanyaan langsung dengan saya melalui Zoom. Oke, kita segera mulai aja untuk mempersingkat waktu. Saudara-saudara sekalian, pembelajaran ini dimulai dengan satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan koreksi visus monokuler? Jika kita tinjau dari aspek etimologi, koreksi artinya memperbaiki. Visus artinya tajam penglihatan, dan monokuler artinya satu mata. Tetapi, bila kita tinjau dari aspek terminologi, koreksi visus monokuler adalah suatu tindakan uji coba untuk memperbaiki tajam penglihatan penderita dengan menempatkan lensa koreksi di depan bola mata. Pada umumnya, koreksi visus monokuler itu dilakukan pada mata kanan dulu, baru kemudian mata kiri. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang telah disampaikan pada pokok bahasan sebelumnya, bahwa konsep dasar paling sederhana dalam penanggulangan hipermetropia adalah dengan menempatkan lensa plus di depan bola mata penderita, atau ada orang yang disebut sebagai lensa konvek. Ya. Hal itu dimaksudkan agar sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata dapat difokuskan oleh media refrakta tepat pada retina. Sedangkan konsep dasar paling sederhana dalam penanggulangan miopia adalah dengan menempatkan lensa minus di depan bola mata penderita, atau orang nyebut sebagai lensa konkav, dengan harapan bahwa sinar sejajar yang masuk bola mata itu juga dapat difokuskan di depan retina. Namun, tidak semua lensa minus atau lensa plus itu akan dapat dipergunakan untuk memperbaiki penglihatan, kecuali ukurannya sesuai dengan besarnya derajat refraksi anomali calon pemakainya. Jadi, bila saudara-saudara ingin melakukan koreksi visus monokuler, saudara-saudara sekalian dapat menggunakan korrektor, triline, optotape, bichromatic unit, dan masih banyak lagi alat. Tetapi alat standar yang bisa dipakai, atau pada umumnya pada optik yang kecil gitu ya, atau mungkin di puskesmas gitu, itu cukup triline, optotape, bichromatic unit ya. Dengan alat itu pun sudah bisa melakukan koreksi visus monokuler. Jadi pada saat melakukan koreksi visus monokuler, pasien duduk menghadap ke arah optotape ya, dengan jarak 6 meter. Tapi kalau Anda menggunakan cermin, ya mungkin jarak 3 meter aja bisa ya. Jarak 6 meter itu jarak standar ya, jarak 6 meter. Jadi dia duduk menghadap ke optotape, pasang trail frame, karena ini koreksi visus monokuler, mata yang tidak sedang diukur ditutup dengan okuler. Kemudian dasarnya adalah pasien disuruh membaca dulu sampai baris keberapa dia bisa baca, seperti itu. Di samping prosedur yang harus dilakukan tadi, tentu kita harus tahu beberapa metode koreksi visus monokuler. Salah satunya ada metode deret hitung. Jadi metode deret hitung ini akan dipandu oleh hasil uji bichromatik.
Jika pasien melihat objek dengan warna dasar hijau lebih terang, maka Anda mulai dengan plus seperempat, plus setengah, plus 3/4 ditingkatkan terus sampai visus mencapai standar normal 6/6 atau 20/20. Tetapi jika hasil uji bikromatik ini menunjukkan bahwa objek dengan warna dasar merah lebih jelas, maka Anda gunakan min seperempat, min setengah, ditingkatkan terus sampai visus mencapai standar normal 6/6 atau 20/20. Namun perlu Anda ingat bahwa kelemahan metode dari hitung ini adalah terlalu lama. Misalnya minnya 6, wah baru seperempat kan lama ya. Nah, itu salah satu kelemahannya adalah dia waktu temponya lama. Metode hitung juga salah satunya lagi adalah kelemahan metode dari hitungnya adalah jika pasien yang Anda hadapi adalah protanopsia atau deuteranopsia, maka hasilnya akan bias. Karena pada penderita protanopsia, meskipun dia miopia, dia akan melihat warna objek dengan warna dasar hijau lebih jelas. Sebaliknya pada penderita deuteranopsia, meskipun dia itu hipermetrop, dia akan melihat objek dengan warna merah lebih terang. Jadi punya kelemahan ya metode itu gini. Sekarang kita kenalkan satu metode yang lain. Jadi metode yang lain itu adalah metode approximation and correction. Jadi kalau visusnya 6/40, maka berapa yang harus dipasang di terapi pertama? Langkah pertama adalah kasih plus 2. Kalau plus 2 terang, diteruskan pakai plus terus. Sampai baris keberapa dia bisa baca. Tapi kalau dengan plus 2 kabur, maka langkah kedua adalah dinetralkan. Di depan plus 2 dikasih min 2, netral. Kalau dengan netral pun masih kabur, maka yang plusnya diambil, tinggal minnya saja. Kenapa langkah kedua ini perlu dilakukan? Ini adalah untuk menguji apakah orang yang sedang kita koreksi dengan lensa ini berbohong atau tidak, atau simulasi. Jadi tes itu, langkah kedua itu namanya tes malingering. Ya, tes malingering itu untuk menguji, malingering ini adalah untuk menguji apa orang itu bohong apa tidak. Ada lagi satu metode yang paling sederhana, metode lompatan. Metode lompatan ini seperti apa? Kita lihat slide berikut ini. Jadi ini metode lompatan ini, misalnya pembaca baris 1, bawahnya nggak kelihatan. Oke, jadi Anda lihat untuk mencapai baris 8 dari baris 1 berapa lompatan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7 lompatan, ya. Jadi tiap lompatan adalah sama dengan seperempat, karena 7 lompatan sama dengan 7 kali seperempat, berarti lensa yang pertama kali dipasang adalah 175 dioptri. Mari kita lihat contoh yang lain. Jadi pasien bisa baca sampai baris ketiga. Coba dibaca Pak atau Bu. F, P, T, O, Z. Bawahnya nggak kelihatan. Oke, kita lihat. Dari baris ketiga untuk mencapai baris ke-8, standar normalnya, butuh berapa lompatan? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 lompatan. Padahal 1 lompatan sama dengan seperempat. Berarti kalau 5 lompatan sama dengan 5 kali seperempat. Jadi lensa pertama yang akan
kita berikan di pasangan pertama adalah 1/4. Contoh lain adalah penderita hanya bisa membaca sampai baris kelima. Misalnya, coba baca Pak atau Bu. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D. Bawahnya nggak kelihatan. Oke, kita lihat itu berapa lompatan dari baris kelima ke 8. 1, 2, 3 lompatan ya. Padahal 1 lompatan adalah 1/4 estimasinya. Jadi 3 lompatan sama dengan 3 kali 1/4, jadi 0,75. Jadi lensa pertama yang dipasang adalah plus 0,75. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik koreksi visus monokuler ini dari kasus per kasus ya. Silakan diikuti ya, semoga Anda dapat memahaminya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah contoh kasus nomor 1 ya. Jadi ketika kita pasang terafim yang mata kirinya dikasih occluder, terus pasien disuruh baca, coba baca E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C. Wah, dia bisa baca sampai baris ke-8. Artinya visusnya normal. 20/20. Tetapi satu hal yang harus Anda ingat bahwa orang yang visusnya normal 20/20 itu status refraksinya belum mesti emetrop, ya. Kemungkinan dia hipermetrop fakultatif. Jadi koreksi visus monokuler kali ini tujuannya untuk mengetahui apakah status refraksi penderita ini hipermetropia fakultatif atau dia emetrop, ya. Kita coba langkah kedua. Ya, langkah kedua itu adalah dengan menambahkan lensa 1/4 di depan mata penderita. Jadi setiap menambahkan lensa di depan mata penderita selalu harus mulai dengan satu pertanyaan. Tambah terang apa kabur? Gitu ya. Ini tambah terang apa kabur? Tambah 1/4 itu. Kita tunggu respon pasien ya. Kalau pasien bilang, oh lebih jelas tanpa lensa atau tambah 1/4 itu malah kabur. Nah, itu artinya bahwa dia itu adalah penderita emetropia. Ya, jadi untuk menentukan emetropia, salah satu cirinya adalah bila ditambah 1/4 di depan matanya nampak lebih kabur, berarti dia emetropia. Saudara sekalian, jadi pada kasus kedua ini penderita diminta untuk membaca dari baris atas ke bawah, ternyata dia bisa baca masih bisa sampai baris 8. Nah, tapi disuruh membuktikan, coba baca D, E, F, P, O, T, E, C. Oh ya, berarti dia visusnya 20/20 normal. Masalahnya kan kita nggak tahu apakah dia emetrop apa dia hipermetrop fakultatif. Maka tambahkan di depan lensa, di depan mata sebelah kanan itu lensa plus 1/4 dan tunggu responnya. Bagaimana Bu? Ditambah ini tambah terang apa kabur? Oh, baris ke-8 nampak lebih jelas. Wah, berarti dia hipermetrop fakultatif. Tapi Anda harus coba karena plus itu konsepnya adalah diberikan spiris setinggi-tingginya dengan hasil terbaik. Maka kita coba kalau ditambah 1/4 lagi gimana? Kalau tambah ini tambah terang apa kabur Bu? Oh tambah kabur, baris ke-8 nampak lebih kabur. Oh berarti dia lebih terang kalau plus 1/4 yang kedua itu diambil ya. Jadi karena dia lebih terang dengan
plus 4 dibanding setengah, maka dia adalah penderita hipermetrofakultatif seperempat dioptri. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan ke kasus ketiga. Ya. Jadi, pada saat penderita diminta untuk membaca huruf dari baris ototip pada baris paling atas, itu ke bawah dia bisa baca sampai, dia bilang bisa baca sampai baris kelima. Untuk membuktikan ya suruh coba baca gitu ya. Coba dibaca P, E, C, F, D. Oke, bawahnya Bu, nggak tahu. Oke. Kemudian berapa dia harus tambahkan? Untuk baris kelima menuju baris ke-8 itu dibutuhkan 1, 2, 3 lompatan. Artinya kita perlu tambah plus 3/4. Ya, kita perlu tambah 3/4. Dengan plus 3/4 itu, dia bisa melihat baris ke-8. Coba buktikan ya, coba baca. D, E, F, P, O, T, E, C. Ya, meskipun kita sudah tahu bahwa dengan plus 3/4 itu, dia bisnisnya sudah 20/20 atau per 66, Anda selalu sebelum menutup koreksi ini, tambahkan dulu 1/4 di depan mata sebelah kanan. Ya, ditambahkan dulu. Kalau ditambah ini Bu, 1/4. Tunggu responnya. Kalau dia bilang baris ke-8 nampak lebih kabur, berarti benar yang tadi ya. Jadi dia ternyata adalah hipermetropia absolut 3/4 dioptri. Ya, 3/4 dioptri. Oke, kita lanjutkan ke contoh kasus keempat ya. Ini contoh kasus keempat. Jadi ketika penderita diminta untuk membaca dari baris pertama sampai ke-8, harapannya gitu, tapi penderita hanya mampu membaca sampai baris kedua. Oh, hanya sampai baris kedua. Coba baca, suruh buktikan. FP, bawahnya nggak kelihatan. Gitu ya. Berapa nih lompatannya? Jadi lompatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti untuk mencapai baris 8 dari baris 2 itu 6 lompatan. Maka Anda harus berikan pertama kali adalah plus 1,5. Ya. Ketika memasukkan lensa plus 1,5, Anda harus bertanya, tambah terang apa kabur Bu? Gitu ya. Tunggu respon dia. Oh, ditambah. Ini malah terang ini. Sekarang bisa sampai baris ke-6. Coba baca baris 6. E, D, F, C, Z, T. Bawahnya nggak tahu. Wah, kok hanya sampai baris ke-6 gitu ya. Untuk mencapai baris 8 dari baris ke-6 itu perlu 2 lompatan. Artinya bahwa plus 1,5 ini perlu ditambah setengah dioptri karena 2 lompatan. Ya. Tambah setengah sambil bertanya, tambah terang apa kabur? Tunggu respon dia. Kalau dia bilang lebih terang, nah, coba baca. Terus dia ternyata bisa sampai baris ke-8. Oh iya. Coba dibaca D, E, F, P, O, T, E, C. Oke. Tapi ingat tadi saya sudah bilang bahwa meskipun hasil akhirnya sudah mencapai baris ke-8, Anda harus berupaya untuk menambahkan plus 1/4 di depan mata yang sedang diukur. Untuk mengetahui apakah ini under koreksi enggak kita ya. Kita lihat, jadi karena plus itu konsepnya adalah diberikan spiris sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya dengan hasil terbaik. Ya, kita coba ini nomor 3 kita slip ke atas dulu ya. Jadi meskipun ini sudah plus 2 sudah sampai per-8, tapi Anda harus menambahkan plus per-4. Kita coba lagi tambah plus per-4. Tapi ini ditukar dulu ya.
biar tempatnya nggak penuh ya. Nah, jadi setelah ditukar nih gambar 4 tuh plus setengah dan plus 1,5 sudah ditukar dengan plus 2 ya. Ini bisnisnya sampai baris 8 ya. Sekarang tadi perlu ditambah plus per 4 ya. Kita tambah plus 4. Tambah plus 4 tanya kita, tambah terang apa kabur? Pasien bilang, oh nampak lebih kabur. Oh berarti dia semuanya cukup plus 2 aja. Kalau dikasih plus tambah seperempat dia over koreksi. Karena dia itu lebih jelas pakai plus 2, maka dia didiagnosa atau disebut sebagai hipermetropia absolut 2 dioptri. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan ke contoh kasus kelima ya. Oke. Jadi pada contoh kasus kelima ini, penderita disuruh membaca dari baris 1 sampai baris 8. Ternyata dia hanya bisa membaca, aku masih bisa nampak jelas itu baris kelima. Oke, baca P, E, C, F, D. Oke, karena baris kelima menuju ke baris ke-8 itu butuh 3 lompatan, maka Anda harus menambahkan plus 3/4. Ya. Nah, setelah nambah 3/4, Anda tanya, terang apa kabur? Terus dia bilang, oh malah kabur. Ya. Kali ini jangan dilepas, biarkan dia di situ. Kemudian tambahkan di depan lensa plus 3/4 itu lensa minus 3/4. Tambah 3/4. Terang apa kabur? Terang. Oke, coba baca. Terus dia bisa baca sampai baris ke-8. Ya coba dibuktikan, dibaca D, E, F, P, O, T, E, C. Artinya orang ini adalah bohong. Ya, dia bohong. Karena lensa yang dipasang di depan matanya adalah plano. Tes semacam ini disebut sebagai tes maling jeri. Artinya untuk membohongi orang yang bohong. Dan orang ini melakukan simulasi. Artinya dia sebenarnya matanya masih terang, dia bilang kabur. Setelah dikoreksi, dia nggak tahu bahwa lensa di depannya adalah plano. Dia mengatakan terang. Inilah salah satu kasus yang orang itu bohong. Dan tes ini disebut tes maling jeri. Ya. Oke, kita lanjutkan contoh kasus ke-6. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita memasuki contoh kasus ke-6, di mana penderita hanya mampu membaca deret huruf pada oktav pada baris kedua. Ketika disuruh membaca dia E, F, P, bawahnya nggak kelihatan. Oke, jadi berapa lensa yang harus kita pasang mula-mula? Karena baris kedua menuju ke baris ke-8 itu membutuhkan 6 lompatan, maka Anda harus tambahkan plus 1,5. Dari mana plus 1,5? Karena 1 lompatan adalah 1/4 dioptri dan 6 lompatan adalah 6 kali 1/4 sama dengan 1,5. Kemudian Anda tanyakan pada pasien, tambah terang apa kabur? Ternyata respon dia tambah kabur. Biarkan lensa plus 1,5 itu di situ, kemudian tambahkan lensa minus 1,5 di depan lensa plus 1,5. Kemudian Anda harus tanyakan sama pasien, terang apa malah kabur? Masih nampak jelas sampai baris kedua, artinya hampir sama saja dengan tanpa kacamata. Ya, jadi kita lihat slide berikutnya. Karena ditambah min 1,5 tadi sama aja, maka plusnya perlu diambil. Jadi plusnya diambil. Ketika plus diambil, tanya, terang apa malah kabur? Gitu ya. Ternyata dia menjawab, tambah terang. Terus kemudian, coba dibaca. Dia hanya baca sampai baris kelima. Artinya dengan min 1,5, dia belum mencapai standar normal. Berapa lensa yang harus kita tambahkan?
Jika kita lihat dari baris kelima menuju baris ke-8 itu ada 3 lompatan, maka yang perlu Anda tambahkan adalah minus 3/4. Ya, kita lihat slide berikutnya ini ya. Jadi 1,5 cuma baris ke-5, kemudian tambahkan minus 3/4. Nampak? Kemudian tanya sama pasien, terang apa kabur? Oh, makin jelas sampai baris ke-8. Oh ya, sampai baris ke-8 ya. Coba baca. Terus dia bisa baca sampai baris ke-8. D, E, F, P, O, T, C. Oke. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, jika hasil yang diperoleh terakhir adalah 2/4, kita masih harus mencoba menambahkan plus seperempat sebagai penutup. Apa tambah terang, apa kabur gitu ya. Kita lihat slide berikutnya ini. Jadi dengan ini sudah sampai baris ke-8 dengan 2/4. Coba kita tambah plus seperempat. Makin terang apa kabur? Gitu ya. Oh, lebih jelas dilepas tanpa plus yang plus semua tadi. Artinya bahwa dia itu kebutuhan lensa koreksinya adalah minus 1/4. Jadi dia adalah penderita miopia 2/4 dioptri. Saudara-saudara sekalian, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa tiada pesta yang tidak pernah usai. Maka pertemuan kita hari ini kita sudah sampai di sini. Ya, silakan disimak, dipelajari, jaga kesehatan, ya, berolahraga. Sampai jumpa lagi.